Kembali lagi dengan kami di Maintain ID. Kali ini kita akan membahas sosok orang tetapi bukan personnya, melainkan pemikirannya. Beliau adalah sosok energik, bersemangat ketika berbicara, berapi-api ketika mengungkapkan pemikirannya. Dan kalau kawan-kawan ingin tahu beliau menyoalkan apa atau kawan-kawan ingin tahu yang akan kita bicarakan, bisa lihat nanti di videonya di YouTube-nya Bang Fahri Hamzah. Jadi dengan partai politik, ya karena bisa dibilang partai politik mengalami kemunduran. Politik menjelma dan berubah menjadi mesin kekuasaan. Partai politik menjelma menjadi milik satu orang, milik satu keluarga. Karena partai politik merasa bahwa curang itu adalah new normal sekarang ini. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai pemikiran Bang Fahri Hamzah yang menyoal tentang partai politik. Dia ungkapkan borok-boroknya partai politik. Dia dengan detailnya dia katakan bahwasanya partai politik sekarang bukan menjadi lembaga pemikiran, melainkan menjadi mesin kekuasaan. Nah, sebelumnya gua Alan, gua Erwin. Nah, tadi lupa teman-teman mungkin yang belum kenal, yang baru join. Nah, Erwin, pandangan umum Erwin terhadap partai politik ini seperti apa dulu sebelum kita berbicara lebih dalam? Secara ideal ya, jadi partai politik itu salah satu atau satu-satunya dalam sistem ketatanegaraan kita, bahwa untuk menjadi anggota legislatif, kemudian untuk menduduki posisi-posisi di eksekutif, misalnya bupati, wali kota, kemudian gubernur sampai presiden, ya tidak lepas dari peran daripada partai politik. Artinya partai politik punya peran yang sangat besar mewarnai ketatanegaraan atau dinamika ketatanegaraan di republik ini. Nah, iya. Itu secara sederhana ya. Okay. Secara konsep seperti itu. Kemudian partai politik selain juga punya peran besar untuk memproduksi calon-calon pemimpin, partai politik juga punya andil yang besar untuk menentukan kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi. Misalnya kan kalau undang-undang kemudian perda itu kan oleh wakil-wakil rakyat. Nah, wakil-wakil rakyat itu lahirnya dari mana? Dari partai politik. Nah, ini perannya sangat besar sekali. Oleh karenanya menarik juga kalau pemikiran Bung Fahri Hamzah ini menyorot soal politik yang hari ini mengalami kemunduran. Kita lihat sejarah partai politik di Indonesia. Kita melihat cikal bakalnya sudah sebelum kemerdekaan sudah ada partai yang cikal bakal yang dibentuk sampai dengan partai politik saat itu masih belum memiliki kekuatan yang seperti sekarang ini. Partai politik mulai memiliki power itu ketika ketika reformasi ke belakang 20 tahun ke belakang ini, partai politik memegang peran yang sangat penting. Nah, disinilah baru muncul yang dikatakan Bang Fahri di dalam circle kekuasaan itu, di dalam proses itu Bang Fahri mengungkapkan borok-boroknya partai politik. Nah, menurut Erwin nih, penyebab dari borok-borok yang terjadi, penyakit-penyakit angkut yang terjadi ini terjadi karena apa gitu? Kalau misalnya keborokan dari partai politik, pertama tentu dari sistem rekrutmen. Jadi rekrutmen partai politik itu tidak jelas. Tidak ada satu partai politik pun yang secara jelas merekrut misalnya anggota-anggota barunya. Jadi semacam itu poin itu. Semacam orang yang punya uang, kemudian punya derajat katakanlah tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang berpengaruh, itu tidak mengikuti mekanisme sejak awal, langsung mudah saja masuk partai politik. Ini salah satu contoh bahwa rekrutmen di partai politik ini memang perlu dibenahi. Ya katakanlah hari ini kalau partai politik itu secara rekrutmen lemah, otomatis hasil produk-produk dari anggota atau kader partai politik itu sendiri nanti terkena dampaknya kan. Okay. Ada semacam efek domino kan, timbal balik ketika rekrutmennya
belum sesuai atau tidak pas, kemudian hasilnya juga bisa terjawab sendiri kan. Jadi Erwin lebih melihat penyakit utamanya ketika adanya rekrutmen yang tidak jelas. Iya, adanya rekrutmen tidak jelas. Nah, dari rekrutmen itu akan berimplikasi pada banyak hal. Salah satunya adalah pola pembinaan atau pola pengkaderannya. Misalnya, kenapa Bung Fahri itu menyorot soal hari ini partai politik itu kehilangan pemikiran, katakanlah seperti itu. Partai politik kehilangan pemikiran itu karena ya dari sistem rekrutmennya yang nggak jelas, pola pengkaderannya nggak jelas, sehingga yang ada adalah orang-orang yang punya uang, punya kedudukan, kemudian orang-orang yang berpengaruh tinggal masuk saja. Nah, itu kan semacam lobby-lobby atau deal-deal politik, deal-deal kekuasaan saja. Tetapi Win, semua itu terjadi. Kalau menurut gua pribadi, masalah partai politik hari ini bukan masalah di rekrutmen, melainkan pembiayaan partai politik yang hari ini mereka sendiri tidak mau menyelesaikan. Nah, inilah yang menyebabkan di balik meja adanya lobby dan transaksi yang seperti dikatakan Bang Fahri di videonya. Kalau untuk rekrutmen saya rasa benar itu menjadi faktor, tetapi yang gua soroti nih Win, itu terkait pembiayaan terhadap partai politik yang hari ini mereka sendiri tidak ingin memberikan solusi. Itu praktek itu terjadi. Sebenarnya yang tidak mau berubah itu ya partai politik itu sendiri. Sekarang kalau secara faktual, partai politik itu kan punya wakil-wakilnya di parlemen kan. Mereka kan bisa sebenarnya membuat regulasi yang pada intinya adalah partai politik itu dibiayai oleh APBN. Jadi lebih jelas. Jadi batasannya berapa sih satu partai politik itu, misalnya selama 1 tahun kan. Jadi memang persoalan semacam ini, soal pembiayaan itu nggak pernah mau diselesaikan, sehingga wajar karena memang kalau sampai partai politik itu dibiayai oleh APBN, ya peluang-peluang orang untuk bermain lobby-lobby atau deal-deal di bawah meja yang menarik itu yang nanti bakal putus. Itu. Yang menarik yang keluar juga dari ungkapan Bang Fahri, sekarang ini partai politik sudah dikuasai oleh satu orang, bahkan dikuasai dengan satu keluarga, ya kan? Bahkan dikuasai oleh pengusaha, ya kan? Nah, ini terjadi, semua itu terjadi. Apakah partai politik yang ideal itu akan ada di suatu negara? Karena memang masalahnya, kita lihat dari pembicaraan kita, masalahnya sebenarnya di pembiayaan. Ketika adanya satu orang yang mengelola, pengusaha karena dia yang berduit, satu keluarga yang punya berduit, jadi kita seperti nggak berdaya gitu Win, melihat semua itu. Jadi sebetulnya itu dua hal yang berbeda ya, atau beda konteks. Misalnya partai politik itu dipegang atau dikuasai oleh satu keluarga atau satu kemudian orang gitu. Satunya lagi ada pemodal atau cukong-cukong masuk untuk membiayai partai politik. Kita masuk dulu di ruang lingkup partai politik itu dikuasai oleh keluarga atau dinasti kan. Memang bukan hal yang tabu lagi, bahkan dianggap lumrah di republik ini, bahwa partai-partai tertentu memang dikuasai oleh keluarga-keluarga. Dan sampai hari ini itu tidak pernah diselesaikan. Padahal jelas semangat reformasi adalah salah satunya adalah nepotisme. Nepotisme itu tidak pernah diselesaikan. Karena ya kalau orang sudah memegang jabatan strategis di partai politik, secara otomatis mereka punya kewenangan besar. Mereka bisa berbuat apa saja selain berpengaruh dalam konteks politik. Mereka juga berpengaruh dalam dunia usaha dan lain-lain, seperti networking, jejaring gitu. Jadi hal yang semacam ini bukan hal yang tabu lagi. Kemudian kalau soal partai politik itu ada pemodal, ya karena itu tadi mereka tidak mau menyelesaikan bahwa partai politik itu mestinya dibiayai oleh APBN saja untuk menghindari praktek-praktek di bawah meja. Nah, kalau seperti itu kan cukong nggak bisa masuk, ya kan? Pemodal nggak bisa masuk. Tapi karena ini terus dirawat, maka ya pemodal itu bisa masuk atau ruang-ruang itu terbuka untuk mereka masuk.
menyoal partai politik yang sedemikian rupa. Kita sebagai generasi muda, sebagai lanjutan tongkat estafet mereka, tentunya kami berharap para tokoh-tokoh politik di partai manapun, ayolah kita semua berpikir memberikan solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang seperti ini. Ini persoalan sudah akut gitu. Yang kita bicarakan ini hanyalah beberapa kebobrokan aja, masih banyak hal yang lain yang perlu didiskusikan seharusnya. Kan? Tapi kita coba menyorot beberapa hal saja yang kemudian ini nanti bisa diterima oleh generasi yang seumuran dengan kita, bahwa sebetulnya politik itu tidak selalu buruk, ya kan? Bahwa politik itu bisa baik tergantung pada siapa orang yang akan menggunakan politik itu. Dan untuk Bang Fahri, kami sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh Bang Fahri. Kami mendukung ketika semua persoalan itu harus diselesaikan. Kami selalu percaya terhadap perwakilan kami di parlemen. Kami percaya kepada pemimpin kami, dan kami percaya bahwasanya mereka masih memiliki hati nurani untuk setidaknya berpikir tentang rakyat. Gua Alan, gue Erwin, kami pamit undur diri. Terima kasih.